Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang kami banggakan dan saya sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali belajar bersama masih dalam tema 2, subtema 2 pembelajaran yang keempat masih pada manfaat hewan di sekitar. Ya, mudah-mudahan hari ini diberi kesehatan. Tetap semangat untuk belajar. Dengan sehat mudah-mudahan kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, anak-anak, pengalaman bermain peran sangat berkesan bagi Wayan. Sejak pentas drama, Wayan sangat ingin dapat mementaskan drama lagi. Kebetulan minggu ini Bu Guru mengajak siswa mengadakan pentas drama untuk memperingati ulang tahun sekolah. Bu Guru telah menyiapkan naskah drama untuk diawalkan. Selanjutnya Wayan dan teman-temannya berkumpul untuk berdiskusi berbagi peran. Ya, Melani, Wayan, Rasti. Melani, sepertinya cerita yang akan kita pentaskan ini sangat menarik. Wayan, benar, ceritanya tentang serigala licik dan domba kecil. Rasti, aku jadi menyesal belum membaca naskahnya. Wayan, biar aku ceritakan. Rasti, jangan, nanti jadi tidak seru lagi kalau diceritakan. Aku ingin membaca sendiri. Melani, kalau begitu mari kita baca naskah drama dari Bu Guru. Meskipun sudah membaca, aku belum bosan. Nah, sekarang bacalah cerita di bawah ini. Serigala licik dan domba kecil. Dahulu kala ada seekor serigala yang sangat licik. Pada suatu hari, dia sangat kelaparan. Sudah beberapa hari dia tidak berhasil mendapatkan satupun buruan untuk dimakan. Penggembala domba sangat ketat menjaga domba-domba di padang rumput. Serigala ini tidak berhasil mencuri seekor domba pun. Saat sedang berjalan lemas di tepi sungai kecil, tiba-tiba serigala melihat seekor domba kecil. Domba itu baru selesai minum. Ia sedang duduk santai di rumput seberang sungai, di antara bunga-bunga warna-warni. Rumput seberang sungai, di antara sungai, bunga warna-warni. Serigala bergumam girang, akhirnya aku punya makanan. Serigala licik ini melihat sebuah lubang di dekat pohon. Ia buru-buru memasukkan kakinya di lubang dan pura-pura sedang terluka. Dia lalu berseru kepada domba kecil yang sedang berada di seberang sungai kecil. Serigala dengan suara lemah yang dibuat-buat. Domba kecil, tolong berikan aku setetes air dari sungai. Lihatlah kakiku terperosok dan aku sangat haus. Domba kecil melihat serigala dengan iba. Namun ia teringat nasihat ibunya tentang serigala yang licik. Domba kecil ragu untuk menolong serigala itu. Domba kecil ragu-ragu karena teringat nasihat ibunya. Ambillah sendiri, kamu pasti bisa mengambil air sendiri. Serigala tidak menyerah, terus membujuk. Aku terlalu lemah untuk berjalan. Kalau kamu bisa bawakan aku air, aku akan segar kembali dan bisa mencari makan sendiri. Domba kecil berkata dengan berani, aku tahu akal licikmu. Tentu saja kalau aku memberimu air, pasti akan segera kembali dan segera memangsaku. Berteriak sambil berlari meninggalkan tempat itu. Kamu tidak bisa menipu, serigala licik. Domba kecil terus berlari menjauh, pulang ke rumahnya dengan selamat. Nah, itulah cerita tentang serigala dengan domba kecil. Memang serigala itu licik. Nah, maunya mau menerkam domba, pura-pura kakinya sakit. Nah,
Kalau domba kecilnya jadi membantu, diterkam oleh serigalanya. Ya. Nah, sekarang coba cari tahu dari isi cerita di atas. Ya, sudah setelah kalian menyimak cerita di atas, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, nomor 1. Siapakah tokoh dongeng yang berwatak baik? Ayo, siapa? Nomor 2, siapakah tokoh dongeng yang berwatak jahat? Ya. Yang ketiga, apa watak tidak baik itu? Watak tidak baiknya itu apa? Yang keempat, pesan apa yang dapat kamu ambil dari dongeng Serigala Licik dan Domba Kecil? Ya, tugas kalian hari ini adalah mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kalian bisa ditulis di buku tugas kalian. Ya, saya ulangi nomor 1, siapakah tokoh dongeng yang berwatak baik? Yang kedua, siapakah tokoh dongeng yang berwatak jahat? 3, apa watak tidak baik itu? Yang keempat, pesan apa yang dapat kamu ambil dari dongeng Serigala Licik dan Domba Kecil? Ya, ditulis jawabannya di buku tugas kalian. Ya. Pada dongeng Serigala Licik dan Domba Kecil, Wayan dapat menemukan tokoh yang memiliki sifat baik dan ada tokoh yang memiliki sifat jahat. Serigala adalah tokoh jahat, ia memiliki sifat licik. Domba kecil adalah tokoh yang memiliki sifat baik, yaitu waspada terhadap situasi di sekitarnya. Ya, sekarang percakapan antara Wayan dan Rasti. Wayan. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah ada orang yang memiliki sifat licik seperti serigala? Pasti. Tentu saja ada. Orang licik itu selalu mencari cara untuk berbuat jahat kepada orang lain demi keuntungan dirinya sendiri. Wayan. Lalu, bagaimana dengan orang seperti tokoh Domba Kecil? Apakah juga ada? Pasti. Tentu saja ada. Banyak orang baik di lingkungan masyarakat. Orang jahat juga banyak. Wayan. Yang penting kita jangan berbuat jahat. Kita harus selalu berbuat baik kepada semua orang. Nah, ya, anak-anak semua di sekolah tentunya kamu memiliki banyak teman. Ya, sekarang tentukan 5 nama temanmu. Ya, bisa kamu tulis di buku tulis kamu, di buku tugas kamu. Tentukan 5 nama temanmu. Tulislah sifat-sifat mereka yang kamu ketahui. Kamu boleh menuliskan lebih dari satu sifat mereka. Namanya samanya, nama teman di kelas, Aldo namanya. Punya sifat 1, 2, 3, 4, 5. Punya sifat baik, suka menolong, tapi mengambekkan lah. Boleh itu kamu tulis saja. Ini rahasia aja, nggak perlu disampaikan dilihat oleh teman kamu ya. Kamu tulis saja nama teman kamu 5, ya, 5 teman kamu tulis. Nomor 1 Aldo, nomor 2 Ahmad, nomor 3 Siti, nomor 4 Rano, nomor 5 Ujang dan seterusnya. Kamu tulis nama teman kamu, kemudian kamu tulis sifat-sifatnya. Lah sifat-sifatnya itu kamu boleh menuliskan lebih dari 1 sifat mereka. Boleh ditulis 3, boleh ditulis 4, 2, ya, dan seterusnya ya. Ini tidak ada maksud untuk membuka kejelekan temannya, tidak. Hanya saja untuk mengetahui kebaikannya juga bagus juga. Tahu kebaikan teman saya ini seperti itu ya. Cukup dikerjakan di buku tugas kalian. Nah,
Wayan sudah Wayan sudah mengetahui bahwa dimanapun berada, ia harus bersikap baik. Di rumah, ia harus bersikap baik kepada orang tua dan saudara. Di sekolah, ia harus bersikap baik kepada guru, teman, dan siapa saja yang ada di sekolah. Di lingkungan masyarakat, ia juga harus bersikap baik kepada teman dan tetangga. Bersikap baik merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dikaruniai teman, saudara, orang tua, dan tetangga yang baik. Jadi kita mempunyai teman yang baik, mempunyai saudara yang baik itu merupakan bentuk kenikmatan. Merupakan bentuk kenikmatan, makanya kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah yang memberikan saudara yang baik, memberikan teman yang baik, memberikan tetangga yang baik. Di sekolah, Wayan selalu menjaga sikap. Ia tidak mau berbuat jahat kepada temannya. Ia selalu bersikap ramah, jujur, toleran, dan tanggung jawab dalam kegiatan apapun, termasuk saat bermain bersama teman-temannya. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini adalah gambar permainan dengan gerak memutar dan meliuk. Kalian bisa praktekkan kegiatan seperti ini, ya, kegiatan permainan dengan gerak memutar dan meliuk. Menggunakan apa ini? Menggunakan bola. Alatnya adalah bola. Bola, ya, lihat gambar yang pertama, permainan pertama seperti itu, berdiri tegak, tangan memegang bola, diayunkan ke atas, kemudian diayunkan ke belakang. Yang kedua, tangan posisi tubuh membungkuk, memegang bola, diayunkan dan diayunkan sampai ke belakang kaki. Ya. Ini permainan dengan gerak memutar dan meliuk. Gampang, supaya kalian bisa tirukan sesuai dengan gambar ini. Bisa praktekkan di rumah, ya, bisa dipraktekkan di rumah, cari bola yang ada di rumah untuk melakukan permainan seperti ini, ya. Ya, terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.